Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas 6 jenis artefak yang jarang diketahui oleh pemain Genshin Impact. Atau lebih tepatnya 6 jenis artefak yang sudah dimiliki oleh para pemain Genshin Impact, namun dia sendiri tidak sadar bahwa artefak itu jenisnya ada ya. Dan gue bakal bahas di video kali ini, yang mana tujuannya adalah dengan menonton video ini gue harap teman-teman bisa menentukan artefak yang cocok buat karakter yang teman-teman gunakan atau DPS atau sub DPS yang teman-teman gunakan pada saat ini. Tidak hanya sekedar melihat YouTube atau sekedar buat foto-foto yang ada disebarkan oleh para pemain Genshin Impact, teman-teman juga tahu fungsinya seperti apa artefak tersebut dan cocoknya kemana artefak tersebut digunakan. Dan pada video kali ini gue bakal bahas 6 jenis artefak yang sering digunakan pemain Genshin Impact tapi dia sendiri tidak sadar ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah full set artefak. Lebih tepatnya itu adalah 4 set artefak yang sering digunakan oleh para pemain Genshin Impact. Yang mana dengan menggunakan 4 set artefak ini, teman-teman bisa memaksimalkan potensi atau damage dari karakter teman-teman gunakan ya. Yang pertama artefaknya adalah Crimson Witch ya. Itu sering digunakan oleh DPS Pyro seperti Diluc, Klee, Hu Tao ya, itu sering digunakan oleh para pemain Genshin Impact. Dan 4 set Crimson Witch ini tidak hanya meningkatkan damage dari Pyro kita, dia juga bisa meningkatkan damage reaksi elemental yang kita hasilkan dengan Pyro DPS kita, dan itu membuat damage kita menjadi berkali-kali lipat ya. Seperti contohnya Vaporize dan Melt itu ditingkatkan dengan 4 set Crimson Witch. Itu cocok digunakan oleh DPS Pyro. Jika teman-teman punya DPS Pyro selain Diluc, Klee, dan Hu Tao, teman-teman bisa gunakan pada DPS Pyro teman-teman 4 set Crimson Witch ini ya. Lalu selanjutnya 4 set First Edition Venerer. Itu 4 set yang mengurangi resistansi musuh dengan kita menggunakan Swear, elemen Swear ya. Swear itu merupakan reaksi anemo dengan Pyro, Hydro, Electro, dan Cryo ya. Dan jika teman-teman berhasil Swear, maka dia akan menurunkan resistansi musuh tergantung elemen yang kita Swear ya. Contohnya teman-teman gunakan Swear Electro ya. Itu anemo dan Electro. Itu akan ada Swear atau mengurangi resistansi dari musuh. Otomatis damage dari DPS Electro teman-teman seperti Keqing bakal naik ya. Bakal naik sebesar 40% ya. Dan 4 set First Edition Venerer ini sering digunakan oleh Sucrose, Venti, dan Kazuha. Dia memiliki main stat yang sama, yaitu Elemental Mastery, dan Elemental Mastery. Lalu artefak selanjutnya adalah 4 set Noblesse Oblique, yang mana itu merupakan artefak buff attack percent. Fungsinya adalah jika teman-teman menggunakan artefak tersebut, contohnya di Bennett ya, teman-teman menggunakan Elemental Burst Bennett, maka 4 set dari Noblesse Oblique itu bakal aktif ketika teman-teman mengganti karakter dari Bennett ke karakter lainnya. Jadi akan mendapatkan tambahan attack percent berupa gue rasa 20% ya. Dan tidak hanya Bennett, Mona juga bisa menggunakan 4 set Noblesse ini ya untuk meningkatkan damage Elemental Burst. Lalu selanjutnya adalah 4 set Tenacity of Millelith. Artefak ini sering digunakan oleh Diona atau Zhongli atau karakter yang menggunakan Precise sebagai support ya. Jika teman-teman menggunakan elemental skill kepada musuh ya, dan itu mengenai musuhnya, teman-teman bakal mengaktifkan 4 set Tenacity of Millelith ini ya. Itu merupakan attack persen sebesar 20% dan perisai kita akan kuat sebesar 30%. Walaupun di Diona nggak ngaruh sama sekali, tapi bonus attack persennya itu lumayan ya. Lalu selanjutnya adalah 4 set Emblem of Several Fates. Ini merupakan artefak yang sangat cocok digunakan oleh Raiden Shogun, Kujusara, Xiangling, dan Xingqiu. Xingqiu ini alternatifnya jika menggunakan 4 set Emblem of Several Fates, yang mana 4 set Emblem of Several Fates ini akan meningkatkan damage Elemental Burst kita dari cost yang kita hasilkan. Semakin tinggi cost dari Elemental Burst kita, maka akan semakin tinggilah damage Elemental Burst tersebut ya. Dan itu ditentukan oleh energi recharge kita juga. Semakin tinggi energi recharge, maka akan semakin tinggilah damage Elemental Burst. Namun memiliki batasan juga ya. Kalau terlalu berlebihan energi recharge-nya ya nggak terlalu bagus juga. Lalu selanjutnya adalah Host of Opulent Dream, atau gue singkat aja Host of Dream ya. Itu merupakan set artefak yang digunakan oleh sub DPS Geo atau Geo DPS ya, seperti Noel, Aratakito, Goro, Albedo. Itu merupakan yang menggunakan artefak set ini ya. Dan itu bakal meningkatkan damage kita ya, dev ya. Ini khusus buat karakter yang peningkatan statusnya atau talentanya dari dev persennya, seperti yang gue bilang tadi, Noel, Artakito, Goro, dan Albedo. Lalu set full dari artefak ini memiliki beberapa keunggulan ya, yaitu cocok digunakan di beberapa karakter saja. Dan itu hanya segelintir karakter yang bisa menggunakan 4 set artefak yang sangat-sangat cocok ya. Itu merupakan kekurangan dari full set artefak ini ya. Contohnya seperti yang gue bilang tadi, kekurangannya ya, yang pertama itu adalah 4 set Wanderer of Trop, cuma dipakai oleh Ganyu buat charge attack-nya saja.
Lalu yang kedua adalah 4 set Shimenawa of Reminiscence, lebih tepatnya cuma buat Yoimiya. Lalu yang ketiga adalah 4 Thunder Shooter yang cocok digunakan oleh Keqing jika teman-teman tidak mendapatkan Thunder Fury yang bagus ya. Teman-teman bisa menggunakan Thunder Shooter. Lalu yang keempat adalah 4 Blizzard Strider, yaitu Ayaka. Itu merupakan set artefak yang cocok digunakan di beberapa karakter saja. Itu merupakan kekurangan dari full set artefak ini. Lalu kekurangan lainnya adalah ini susah di farming, atau lebih tepatnya membutuhkan waktu untuk memfarming 4 set artefak ini ya. Lalu yang kedua adalah hybrid artefak, atau lebih tepatnya adalah 2 set artefak yang berbeda. Artefak ini sering digunakan di beberapa karakter ya, dan artefak ini cocok digunakan di beberapa karakter yang belum menggunakan 4 set artefak. Yang pertama itu adalah 2 Crimson Witch dan 2 Gladiator atau 2 Shimenawa. Itu cocok digunakan untuk DPS Pyro yang belum menggunakan 4 set Crimson Witch. Lalu selanjutnya adalah 2 Thundering Fury dan 2 Gladiator atau 2 Shimenawa. Ini sering digunakan oleh sub DPS atau DPS Elektro ya, seperti Keqing, Fischl, Beidou. Itu cocok menggunakan 2 set Thunder Fury dan 2 Gladiator atau 2 Shimenawa ini. Lalu selanjutnya adalah 2 Blizzard Strider dan 2 Gladiator atau 2 Shimenawa. Itu merupakan ya seperti yang teman-teman tahu, bisa digunakan oleh sub DPS atau DPS ya. Cryo, Chongyun, Ayaka, Rosaria itu cocok menggunakan artefak ini ya. Lalu selanjutnya adalah 2 Noblesse dan 2 Crimson Witch atau 2 Blizzard atau 2 Thunder Fury. Intinya sih ini cocok digunakan untuk sub DPS yang fokusnya elemental burst doang, seperti Xiangling atau Xingqiu ya. Jadi contohnya Xiangling itu menggunakan, jika teman-teman belum menggunakan 4 set Emblem of the Prophet, Xiangling ini cocok menggunakan 2 Noblesse dan 2 Crimson Witch. Atau Xingqiu yang teman-teman belum farming 4 set Emblem of the Prophet, teman-teman bisa menggunakan artefak Xingqiu ini 2 Noblesse dan 2 Heart of Depth. Contohnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperkuat damage dari elemental burst, teman-teman bisa menggunakan 2 set Noblesse dan 2 set artefak lainnya ini yang cocok dengan elemen dari karakter tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah 2 Bloodstained dan 2 Pale Flame. Ini contohnya bisa digunakan pada DPS fisikal seperti Eula atau Razor. Ini cocok digunakan ya. Namun kebanyakan Eula ada juga yang menggunakan 4 set Pale of Flame. Lalu keunggulan dari hybrid artefak ini, dia mudah di farming atau dia tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk di farming ya, karena kita hanya membutuhkan 2 buah set artefak pada domain yang berbeda. Dan selanjutnya kekurangannya adalah belum memaksimalkan potensi dari karakter tersebut. Contohnya kenapa gue bilang belum memaksimalkan potensi ini ya. Tentu saja untuk memaksimalkan potensi dari karakter itu, selain dari talentanya yang kuat, kita membutuhkan 4 set artefak ya. Kita tahu damage-nya mungkin 2 set artefak atau hybrid artefak ini udah lumayan bagus. Contohnya Xiao saat ini ya. Xiao memiliki hybrid artefak juga, yaitu 2 set First Descent Venerer dan 2 set Gladiator. Namun ya damage-nya tidak kecil kan, lumayan besar kan. Namun pada update di 2.6 kabarnya ada artefak khusus buat Xiao ya. Itu khusus buat Xiao, 4 set artefak ini cocok digunakan buat Xiao. Jadi bukannya jelek hybrid artefak ini ya, tapi jika teman-teman menggunakan 4 set artefak yang cocok, itu bakal meningkatkan damage-nya jauh lebih besar daripada hybrid artefak. Lalu yang ketiga adalah set of artefak. Ya benar, set of artefak ini adalah artefak yang tidak memiliki hubungan dengan 2 set lainnya atau 4 set lainnya. Jadi ini cuma 1 set namun memiliki substat yang bagus ya. Contohnya ya seperti di Goblet. Teman-teman pasti kesusahan mencari Goblet yang tepat untuk elemen yang tepat. Contohnya teman-teman farming buat Pyro damage bonus di Diluc ya. Namun jika teman-teman terus-terusan farming di Crimson Witch untuk mencari Pyro damage bonus di Crimson Witch artefak, teman-teman bakal sangat-sangat kesulitan. Dan itulah gunanya artefak set of ini ya. Dia bisa memudahkan kita untuk mendapatkan Goblet yang bagus walaupun dia tidak memiliki hubungan dengan artefak set lainnya. Lalu yang keempat adalah unknown artefak, atau lebih tepatnya artefak yang jarang digunakan oleh para pemain Genshin Impact. Lebih tepatnya artefak ini seperti Lava Walker, Thunder Shooter, dan Retracing Bolide. Ini cocok digunakan tumbalnya ya. Artefak yang gue bilang tadi namun memiliki substat yang jelek, itu bisa ditumbalkan artefak bintang 5 dari artefak set yang gue bilang tadi ya. Lava Walker, Retracing Bolide, dan Thundering Shooter itu merupakan artefak yang jarang digunakan oleh para pemain Genshin Impact. Lalu yang kelima adalah bad artefak atau artefak yang jelek ya. Itu artefak yang jelek itu memiliki substat yang kurang bagus. Contohnya substatnya ada crit rate dan crit damage, namun naik sekali crit rate dan sekali crit damage, dan itu tidak cukup bagus ya. Dan itu untuk artefaknya bisa teman-teman simpan terlebih dahulu. Itu jangan ditumbalkan karena itu masih berfungsi walaupun substatnya kurang bagus. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah Worst Artifact. Worst Artifact merupakan artefak yang memiliki substat yang bagus, crit rate, energi recharge, dan attack percent, contohnya seperti itu ya. Namun tidak naik sama sekali ya. Yang naik death flat, HP flat,
yang naik jelek-jelek ya, sampai plus 20, itu artefaknya cocok teman-teman tumbalkan. Itu yang paling cocok ditumbalkan ya, yang tidak naik sama sekali. Namun ya, jika teman-teman ingin simpan juga boleh ya. Gue juga simpan worst artefak ini ya. Worst artefak gue di akun gue itu Crimson Witch, topinya crit rate di Hutau ya. Itu juga worst artefak. Dia nggak punya crit damage substat, tapi gue memiliki main stat crit rate ya. Gue pakai aja sih, walaupun nggak terlalu bagus di Hutau ya. Tapi karena gue udah mendukung staff Homa atau senjata gue udah bagus, jadi gue tetap menggunakan worst artefak ini di Hutau gue. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Jika teman-teman ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Artefak mana saja yang teman-teman tumbalkan, atau artefak mana yang teman-teman sering gunakan di karakter Genshin Impact teman-teman. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.